Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Nurfa Kiki dengan NIM 22233065 dari Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Nah, pada video presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang PBB, Pajak Bumi dan Pembangunan, yang biasa kita bayar setiap tahunnya. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengenali apa itu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sebelumnya ini PPT dari presentasi saya. Mengenal apa itu pajak bumi dan bangunan, yaitu merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Nah, karena PBB ini bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang objek dan subjek PBB. Objek dari PBB ini yaitu ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan subjek dari PBB ini yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Nah, itu dia objek dan subjek dari PBB, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas apa sih dasar hukum PBB itu. Nah, dasar hukum ini terbagi dua. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang berisikan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua, dasar hukum yang kedua yaitu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, nomor dasar hukum yang kedua ini berisikan tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas PBB di sektor perdesaan dan perkotaan atau disebut dengan PBB P2. Dan pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau disebut dengan PBB P3. Nah, setelah kita membahas dasar hukum pajak bumi dan bangunan ini, selanjutnya kita akan membahas dasar pengenaan atas PBB. Nah, sebagai dasar pengenaan pungutan atas PBB dapat disebut nilai jual objek pajak dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan, teman-teman. Tapi setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda karena adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan objek bumi objek dari PBB ini, yaitu ada 6. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Kedua, letaknya. Ketiga, rekayasa. 4, kondisi lingkungan. Kelima, pemanfaatan. Dan keenam, peruntukan. Nah, itu dia dasar pengenaan PBB. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan PBB. Nah, cara menentukan PBB ini ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama itu adalah menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah, NJOP sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak PBB yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Yang kedua adalah menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nah, NJKP ini merupakan suatu dasar dari penghitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Nah, persentase pajak ini ditetapkan oleh pemerintah, yaitu
Menteri Keuangan. Yang berisikan 3 persentase. Yang pertama itu 40% untuk perkebunan, kedua 40% untuk pertambangan, ketiga 40% untuk kehutanan. Nah, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Nah, kembali dengan mengacu pada uraian dari Menteri Keuangan tadi, maka untuk menghitung nilai jual kena pajak itu adalah mengalihkan persentase dari nilai jual kena pajak disebut dengan nilai jual objek pajak. Nah, rumusnya dapat dilihat di bawah ini, teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu menghitung PBB. Nah, setelah kita mengetahui nilai jual objek pajak tadi dan nilai jual kena pajak tadi, maka kita dapat langsung menghitung PBB dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu 0,5% dikali NJKP. Nah, itu dia teman-teman materi tentang pajak bumi dan bangunan dari saya sendiri. Mungkin materinya masih banyak yang kurang, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semuanya paham dengan apa yang saya sampaikan dan membantu teman-teman mengenali PBB itu apa. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, itu kita diwajibkan untuk membayar PBB setiap tahunnya. Dan pesan saya jangan sampai tidak membayar kewajibannya setiap tahun. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.